Wung Liwung sedulur suwung. Selamat malam. Untuk konten yang kali ini saya akan coba mengupas tentang masjid tertua di Cirebon. Sebenarnya masjid apa yang tertua di Cirebon? Banyak masjid-masjid yang nampak tua, tapi sesungguhnya kita tidak mengetahui setua apa masjid itu dan bagaimana sejarahnya. Untuk itu, saya akan ajak semuanya untuk menemui narasumber yang paham akan sejarah tentang masjid-masjid tua di Cirebon. Buat semuanya, mari kita come on. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Nang. Assalamualaikum. Ini teman-teman, kita sudah sampai di rumah Mas Nang. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Kita bakal ngobrol-ngobrol perihal masjid tertua di Cirebon. Biar kita semua tahu di mana masjid tertua Cirebon itu. Ayo, kita ke dalam. Oke, assalamualaikum Mas Nang. Oke, kita sama teman-teman tim dari Suwung pengen nanya-nanya perihal masjid tertua di Cirebon. Mangga. Silakan masuk. Ayo, sambil santai aja di sini. Ya, slow. Slow, obrolan santai. Santai sambil cesbuel. Ambil cesbuel nanti. Ya, benar. Ambilin air. Iya, sok sini sambil nyantai bela. Nyantai. Ini ampura Mas Nang, ganggu waktunya. Ya, kita tuh pengen tanya, sebenarnya masjid yang tertua di Cirebon tuh di mana? baik. Terima kasih. Ini untuk liputan di channel acara apa namanya? Kita tuh buat teman-teman, kita ini sebenarnya buat di channel YouTube. Channel YouTube, nama channelnya Suwung. Ya, baik. Saudara-saudara, rekan-rekan penonton setia dari channel Suwung, mengenai masjid pertama yang ada di Cirebon itu adalah Masjid Jalagraha atau Pejalagrahan yang letaknya sekarang ini ada di sebelah timur Keraton Kesepuhan, di luar benteng. Nah, awalnya masjid itu didirikan oleh Raden Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi, setelah beliau pulang menunaikan ibadah haji. Jadi setelah cukup ilmu, belajar di Mekah, terus belajar ke Campa, ke Aceh, lalu belajar lagi ke Senurjati, lalu beliau mendirikan tajuk pertama namanya Jalagraha atau Pejalagrahan. Jadi menurut tradisi wong Cirebon, sebelum dinamakan tempat ibadah itu masjid, itu tajuk Dulu ya. Tajuk itu didata lan dijujuk. Iya. Agar kita masyarakat ini atau umat ini kalau ingin menata diri itu harus datang kepada orang yang mumpuni dalam bidang ilmu apa saja, ya termasuk Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon ini seorang yang mumpuni dalam ilmu agama Islam dan segala ilmu. Jadi dinamakan Jalagraha
karena letaknya di pinggir laut. Di situ dulu menurut cerita tuh ada yang namanya Muara Tua. Ada aliran sungai. Muara Tua, tempat di mana Raden Walang Sungsang itu mencari ikan dan rebon. Di situ. Iya. Di pinggir muaranya itu ya. Iya, di pinggir muaranya. Nah, membangun itu beliau itu mendapat warisan harta benda dari kakeknya, yaitu Ki Jumajan Jati, sebandar di Pelabuhan Muara Jati, keratonnya di Keratuan Singapura. Keratuan Singapura itu meneruskan. Jadi ketika kakeknya meninggal, beliau ditunjuk untuk meneruskan kakeknya, lalu beliau memilih untuk membangun wilayah di pesisir utara Kebon Besir Tegal Alang-alang yang sekarang dinamakan Cirebon. Tegal Alang-alang. Tegal Alang-alang. Iya. Karena sebelum ada penduduk di sini, daerah Kebon Pesisir ini, Cirebon itu namanya Kebon Pesisir Tegal Alang-alang. Kebon Pesisir Tegal Alang-alang. Yang pertama menghuninya adalah Ki Danusela, yang dikenal dengan gelar Ki Kuwu Cirebon pertama. Ki Danusela itu anak dari Resi Guru Danuarsi dari Dieng. Punya istri namanya Nyai Ratna Liris. Jadi ada perbedaan antara Mbahku Cirebon yang membangun Masjid Pejagrahan ini dengan Ki Danusela ini. Berbeda. Tapi nampak kan karena dia adalah sama-sama seorang kuwu gitu. Jadi kita orang muda tuh beranggapan kok sama oh ternyata beda. Jadi Ki Gede Alang-alang tuh kuwu Cirebon yang pertama. Waktu itu posisi Pangeran Cakrabuana menjadi Ki Raksabumi. Jadi Ki Gede Alang-alang tuh bukan Pangeran Cakrabuana. Oh ya, banyak persepsi orang bahwa Ki Gede Alang-alang itu adalah Pangeran Cakrabuana. Oh, sedulur suwung. Ini ada informasi baru, ternyata Ki Gede Alang-alang itu bukan Pangeran Cakrabuana. Ya, tapi Ki Danusela putra dari Ki dan Resi Guru Danusetra dari Dieng. Oh iya. Situsnya ada di belakang Keraton Kanoman, namanya situs Witana dari kata kawitan anak. Oh, situsnya dan ada. Itu berawal dari munculnya Padukuhan Lemah Wungkuk. Ya. Ternyata itu yang bangun adalah Ki Gede Alang-alang. Dan Ki Gede Alang-alang itu bukan Pangeran Cakrabuana, bukan. Mertuanya. Oh, mertuanya. Iya. Jadi Ki Gede Alang-alang ini punya anak perempuan namanya Nyai Ratna Liris. Karena ketika Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang menunaikan ibadah haji, istri beliau yang pertama yang bernama Nyai Endang Gelis dititipkan tinggal di Witana. Setelah pulang dari haji, membangunlah masjid Pejagrahan. Tajuk Pejagrahan. Lalu membuat pedalaman Pakungwati. Yang sekarang ada di komplek Keraton Kesepuan. Oh iya. Itu kisaran tahun berapa Masjid Pejagrahan? Sekitar tahun 1445-an. 1445 itu Masjid Pejagrahan berdiri. Jadi antara tahun segitu didirikannya. Jadi memang sekarang bentuk masjidnya sudah melalui beberapa renovasi ya. Kalau biasa masjid-masjid kuno itu dibuat itu lebih rendah, lebih pendek, dengan atap yang terbuat dari alang-alang. Jadi sebelum masuk menundukkan kepala di situ. Jadi setelah itu baru dibangunlah tajuk-tajuk yang lain, seperti ketika rombongan Pangeran Panjunan datang dibuatlah tajuk Abang Panjunan, terus tajuk Agung Pangeran Kejaksan dan lain-lain, lalu membangun masjid atau tajuk negara, yaitu Masjid Agung Pakungwati atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang prosesnya seperti itu. Jadi tajuk Jalagraha ini ya standarnya kapasitas untuk sholat Jumat. Oh, kapasitas untuk sholat Jumat, layak buat sholat Jumat.
kalau rukun daripada sholat Jumat itu kan lebih daripada 40 ya? Betul. Lebih daripada 40 jamaah. Betul. Jadi Pangeran Cakrabuana membangun itu disesuaikan dengan syariat, bisa menegakkan, menjalankan sholat Jumat. Karena beliau juga salah satu sebagai penghulu Pertala Raksa Diraja. Jadi sebagai ulama iya, juga sebagai seorang pemimpin iya, karena yang Prabu Siliwangi sendiri mengangkat beliau menjadi Temenggung Cirebon dengan gelar Prabu Anom Sri Mangana. Sri Mangana. Oke. Yang kelak beliau anugerahkan, menunjuk, melantik Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Cirebon. Seperti itu ceritanya. Oke, terima kasih Mas Nang. Dan Masjid Pejagaan kebetulan dekat dari sini. Betul. Gitu. Dan insya Allah kita mau kunjung ke sana. Kita mau lihat tekstur bangunan. Konon katanya sudah direnovasi lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Otomatis bangunan ini bisa dikatakan lebih dari 50% berubah. Gitu. Tapi di situ ada mimbar yang aslinya, tongkat khotbah yang aslinya. Semoga harapan kita semua, masjid-masjid kuno itu dikembalikan lagi kelengkapan keasliannya. Iya. Jangan sampai punten mimbarnya sudah rusak diganti dengan mimbar yang baru yang kurang sesuai secara etika dan estetika. Mengurangi. Iya, betul. Oke, kalau begitu mohon izin Mas Nang, kita mau langsung OTW ke Masjid Jalagraha. Mohon doanya, kita mau tinjau ke sana dan kita bakal benar-benar bikin konten yang memang konteksnya adalah sejarah. Baik. Oke, terima kasih Mas Nang. Mohon izin Sama-sama. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur suwung, saat ini saya sudah sampai di Masjid Pejagrahan yang tentunya masjid sekarang sudah padat banget penduduk, dan yang pasti ini adalah masjid tertua di Cirebon. Dan bangunannya tadi diinformasikan oleh Mas Nang sudah lebih dari 3 kali renovasi. Kalian bisa lihat tampak keluar. Itu di dalam ada ruangan tertutup, dan itu adalah masjid aslinya. Itu dalam ruangan itu adalah aslinya. Kita pasti ke dalam, tapi karena memang ini sudah malam, dan kita juga benar-benar bahwa konstruksi bangunannya ini berbentuk segi 4, limas nampak atas. Kita di sini kayaknya ini tempat wudhu ini baru, yang pasti baru, karena kalau tempo dulu tempat wudhunya tidak seperti ini, dan kita bisa uniknya masjid-masjid di Cirebon ini, masjid-masjid tua di Cirebon ini jarang banget yang menggunakan kubah atau memolo. Jadi bentuknya limas, dan memolonya itu unik, cukup ada motif-motif aja di ujungnya. Oke, tentunya saya akan melanjutkan perjalanan di mana nanti saya akan mengunjungi salah satu sekelompok pemuda yang dia bergelut di dunia supranatural, yang konon katanya dia mampu menembus lorong waktu untuk melihat seperti apa bangunan ini sebenarnya. Yang pasti sekarang kita menuju ke teman-teman kelompok Bisma. Oke, teman-teman, kita ini sekarang sudah ada di Mabes atau Markas Besar Laskar Agung Macan Ali. Disinilah salah satu divisi daripada Laskar Agung Macan Ali adalah Bisma.
Kita mau tahu nanti Bisma itu apa, kita nggak paham. Yang pasti konon katanya salah satu anggota dari Bisma ini dia mampu melukis dengan cara menembus lorong waktu. Come on. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lagi santai-santai ngumpul ya? Izin, punten. Kita mau ketemu sama teman-teman Bisma. Oke. Izin ya, Om. Siap. Ya. Wah, seru. Ada gamelan. Ini bener-bener nih Bisma ini ternyata lagi latihan gamelan. Kita lihat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini benar kan salah satu divisi dari Macan Ali itu adalah Bisma ya? Betul. Ini saya enaknya ngobrol sama siapa nih? Maka dengan saya. Oh, boleh. Enaknya di mana? Maka silakan. Ya, boleh. Saya lepas dulu sepatunya ya. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Aduh, punten ganggu waktunya. Ini, ayo mangga duduk. Ayo. Santai. Udah santai aja. Nggak apa-apa. Ini teman-teman Macan Ali ya di sini ya. Benar sekali, Kang Sunali. Saya tuh dapat informasi dari teman bahwa Laskar Agung Macan Ali itu memiliki salah satu divisi namanya Bisma. Nah, Bisma ini yang saya tahu tuh kan nama tokoh pewayangannya. Betul sekali. Mungkin di divisi Laskar Agung Macan Ali ini apa sih definisi daripada Bisma itu? Artinya apa Bisma itu? Baik, terima kasih Kang Coy. Kami ini dari Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon. Kebenaran saya memimpin divisi Bisma. Oh, divisi Bisma. Bisma itu bermakna Badan Inisiatif Seni Budaya Macan Ali. Badan Inisiatif Seni Budaya Macan Ali. Lebih ke arah pengangkatan seni, adat dan budaya ajaran leluhur. Visi misi kami kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kita dapat informasi bahwa konon katanya divisi Bisma itu ada yang bisa melukis dengan cara menembus lorong waktu atau melukis secara batin. Ya alhamdulillah, kebenaran basic saya sebagai Panglima Bisma di bidang seni lukis. Oke, teman-teman. Baik. Jadi begini buat sedulur suwung, bahwa kita mungkin sering lihat yang namanya konten-konten YouTube yang misteri itu dia ada salah satu episodenya yang menggunakan ditutup matanya di saat melukis. Tapi ternyata di Bisma ini sangat dijelaskan bahwa dengan batin itu memang yang namanya seni itu semuanya dengan batin gitu kan. Betul. Dengan bentuk spiritual. Yang namanya spiritual itu hati dan pikirannya kita udah bisa mensinkronkan ya kan Ade? Kurang lebih begitu. Iya. Nah, di sini saya akan kasih tantangan sama Mas Ade yang sesuai dengan ilmu pengetahuan saya bahwa gelombang otak manusia itu memiliki sebuah kepekaan terhadap pikiran bawah sadarnya, ya adalah sebuah informasi yang berulang-ulang yang disimpan di pikiran bawah sadar kita. Saya akan coba tantang Mas Ade, bisa enggak melukis dengan cara ditutup matanya sambil menembus lorong waktu. Bentuknya seperti apa Masjid Jalagraha atau Masjid Pejagrahan yang tempo dulu. Jadi di sini saya akan tantangin Mas Ade untuk melukis sambil menembus lorong waktu. Oke Mas Ade? Insya Allah ya. Tantangannya itu nanti Mas Ade akan saya tutup matanya. Yang pertama itu pakai koin, lalu dilakban, lalu akan ditutup foil
mukanya Mas Ade dalam keadaan tertutup, gelap gulita, Oke. tapi bisa ngelukis. Nah, sederhananya begini. Kita pernah ngalamin mati lampu kan? Mati lampu, kita tahu korek ada di mana, lilin ada di mana. Kita lagi duduk di depan, tiba-tiba mati lampu. Oh, saya naruh koreknya di atas lemari itu. Walaupun dalam gelap, nggak kelihatan, tapi kita mampu menuju itu. Karena Mas Ade basicnya adalah seorang pelukis, maka saya yakin dan percaya Mas Ade bisa melakukan itu. Bisa melukis dalam keadaan tertutup. Namun, yang sulitnya di sini adalah tidak semua pelukis yang mampu mengkreativitaskan imajinasinya tembus ke lorong waktu untuk mengetahui secara detail tekstur bangunan atau tokoh-tokoh tempo dulu diaplikasikan atau dimanifestasikan dengan bentuk lukisan. Oke, teman-teman dan seluruh sedulur suwung, kita akan mulai nih coba kasih tangan sama Mas Ade. Siapa saya? Punten sebelumnya maaf itu lakban foil, ini koin. Jadi nanti Mas Ade ini saya tutup dengan lakban, juga ditutup dengan foil. Cek pas enggak merem dulu Mas Ade. Oke, sudah pas ya, gini apa sih? Oke, sebentar. Dan yang ekstrimnya itu adalah akan saya tutup dengan foil. Dengan foil. Oke, sudah siap Mas Ade. Oke, siap. Saya coba tuntun dulu karena memang ini nggak kelihatan. Oke. Baik, Kang Coy. Ya. Berarti yang akan saya gambar ini bentuk masjid.
mulai nampak. Struktur bangunan mulai nampak banget. Wow, ini mulai keren. Waduh, ini ternyata ada gambaran air ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Nang bahwa Masjid Jalagraha adalah masjid yang memang pinggir pantai. Masjid Jalagraha adalah masjid yang pinggir pantai, bentuknya limas. Dan kita juga lihat tadi ada, benar ya, ada pintu yang kecil tuh yang tadi terkunci itu. Ini jelas banget kayaknya ini ada pintunya. Ini nampaknya ini tajuk Jalagraha itu adalah salah satu. Oh, ada apa ini? Sudut-sudutnya. Oh, tempat wudhunya ternyata di depan. Ada padasan tempat wudhu di depan. Nah, itu karena terbuatnya dari alang-alang, jadi begitu ya. Benar kata Mas Nang. Terbuatnya dari alang-alang, bukan dari genteng. Gimana Mas Ade? Apa masih ada gambaran-gambaran lain atau sudah cukup? Yang saya tangkap cuma perwujudan seperti ini. Oke, siap. Kalau begitu udah cukup ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ade. Oke, buat semua sedulur suwung, kalian bisa lihat sama persis banget tadi yang ketika saya kunjungin. Di sini ada pintu kecil. Ada pintu kecil yang tadi terkunci, ini udah jelas banget. Dan ternyata tempat wudhunya itu ada di samping sisi kanan ya, kalau atau sisi kiri nih ya, sebelah sini aja. Kalau di gambaran yang baru itu, renov yang baru itu, tempat wudhunya ada di sini. Tapi ternyata ini padasannya ada di sini dan bentuknya memang limas, dan seperti tadi Mas Nang ceritakan itu atapnya itu terbuat dari alang-alang. Dan ini kayaknya karena memang pinggir pantai banget, jadi agak panggung ya, ternyata agak panggung. Wow, keren banget. Ini adalah hasil karya dari Kang Ade, dari Bisma, yang sudah menembus lorong waktu menciptakan sebuah gambar atas visualisasi manifestasi Masjid Jalagraha. Oke, untuk sedulur suwung, panteng terus channel suwung, jangan lupa like, subscribe, dan yang pasti kalian harus komen. Tentunya episode kali ini adalah Masjid Jalagraha itu adalah masjid tertua di Cirebon. Tentunya bareng teman-teman dari Laskar Agung Macanali, dan yang pasti kita di sini ditemani divisi Bisma dengan yang dipanglimai oleh Kang Ade. Oke Kang Ade, boleh dibuka aja Kang Ade.